Oke, selamat sore semuanya. Jadi ini adalah kali pertama kita melakukan satu sesi knowledge sharing yang sifatnya praktikal dan terkait dengan software design ataupun programming. Niat semula sih kita mau bikin brown bag discussion, tapi istilah brown bag itu kan semacam lunch bag, kantong coklat gitu ya buat makan siang. Tapi ini kan kita melaksanakannya sore, bukan siang. Saya juga pikir-pikir kalau brown bag discussion dilakukan dalam durasi lunch time, makan siang, apakah si pemateri berarti nggak makan siang gitu ya? Atau barangkali makan siangnya lebih awal atau belakangan. So, meskipun kita laksanakan sore hari, ya udah, ini bagian dari brown bag seriesnya kita. Yang kali ini saya yang akan membawakan. Mudah-mudahan besok-besok 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita bisa, pengennya hal ini bisa kita lakukan rutin per 2 minggu atau per 3 minggu. Berarti kurang lebih sebulan sekali atau sebulan bisa 2 kali. Nah, nanti bisa gantian, bisa siapapun yang mau melakukan sharing hal-hal apapun yang terkait dengan menambah khasana pemahaman pengetahuan kita tentang software design itu, silakan gitu ya. Jadi kali ini judulnya adalah Working with Composition Object secara semantik, gitu. Ya. Nah, yang menjadi outline atau agenda diskusi kita atau knowledge sharing itu ada 7, tapi ini disampaikan dengan ringkas saja. Jadi di nomor 2 di sini kita ada mereview sedikit tentang composition class itu gimana. Terus contoh sederhananya, contoh di project yang kita lalui, apa saja sih yang sebenarnya kita tuh masih tergolong misuse, dan yang lebih recommended itu seperti apa. Terus ya udah kita diskusi. Oke ya. Sekarang first things first. Nah, ini adalah sesi pertama kita melakukan knowledge sharing. Sharing ini berdasarkan pengalaman yang kita dapat. Dan pengalaman ini bisa jadi beda-beda untuk setiap orang, ya. Jadi tujuannya kita ketika mendengarkan dari sesi sharing ini, kita harus tahu juga bahwa siapa yang membawakan sesi sharing mungkin saja bias terhadap apa yang dia alami, gitu. Tetapi tentu itu nggak menjadi penghalang ya untuk kita melakukan sharing, ya. Oke. Dan bisa saja apa yang kita sharing di sini mungkin berbeda dengan bentuk idealnya atau teorinya yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Tentu kita di sini nggak membahas teorinya lebih awal karena discussion ini langsung lebih spesifik kepada suatu konteks yang kita mau bahas, dalam hal ini ya tadi composition. Dan tentunya yang terakhir diharapkan semua yang mendengarkan ini, mengikuti ini bisa tetap menjaga sikap skeptik. Skeptik itu artinya ya kita tidak terima mentah-mentah begitu saja, kita bisa meragukan apa yang disampaikan, kita istilahnya kita proses lebih lanjut, gitu ya. Oke, kita masuk ke agenda ke nomor berapa nih? Kedua ya. Nah, kita lihat sekilas composition itu seperti apa. Kalau kita lihat pakai notasi UML, composition itu seperti ini. Mirip ya dengan yang aggregation sebelah kanan. Saya yakin kita sudah sering biasa lihat notasi seperti ini di perancangan. Nah, ini composition itu adalah salah satu asosiasi kelas. Jadi asosiasi kelas itu ada tergolong seperti inheritance, directed association, dependency, composition, aggregation itu. Composition ini kadang juga dibilang strong aggregation. Tapi ringkasnya, kalau kita lihat dari bentukan ini kan berarti ada satu objek besar yang tersusun atas bagian-bagian yang lebih kecil, atau objek-objek yang kita bilang sebagai part. Gitu. Aggregation juga sama. Kalau composition itu diamond-nya ini dibilang biasa bilang diamond-nya solid atau full atau fill, terisi.
Kalau yang aggregation itu kosong, atau biasa dibilang hollow diamond. Nah, bedanya apa sih? Tentu di sini teman-teman bisa tahu dari membaca referensi UML dan lain-lain lah ya. Secara ringkasnya aja, composition itu strong aggregation dalam artian part-partnya ini itu memang terbentuk tersusun hanya demi mewujudkan si yang lebih besarnya composition. Tapi kalau aggregation tidak. Part-part ini mungkin saja sudah ada lebih dahulu sebelum si aggregation-nya ada. Gitu, ya. Kalau boleh kita ambil analogi, misalnya composition ini kayak sebuah mobil, lalu ada pintu mobil yang dirancang memang khusus sesuai dengan bentuk bodi dari mobil itu. Sehingga dia nggak bisa dipakai, di pintunya nggak bisa dicopot, dipasang ke mobil jenis lain, nggak bisa. Nah, itu tergolong itu composition. Sedangkan aggregation, misalnya ban mobil. Ban mobil ada yang merek Bridgestone, Dunlop, Michelin, dan lain-lain, Gajah Tunggal. Nah, ban yang dimiliki oleh sebuah mobil bisa saja dicopot dan dipasang di mobil lain yang memang memiliki spesifikasi ban yang serupa. Itu kan memang bisa ya, bahkan ban itu bisa dijual terpisah. Jadi itu contoh sederhana dari aggregation. Mungkin nggak sepenuhnya tepat analoginya, tapi saya pikir bisa ditangkap seperti itu. Oke. Nah, kalau kita memakai composition, sebenarnya ada satu implikasi yang harus kita pahami. Sebentar ya. Ini saya hide gimana? Begini. Implikasi dari penggunaan composition itu pertama, instance of the part belongs to only one composite instance. Jadi bagian part ini, dia itu hanya boleh menjadi bagian dari sebuah composition. Nggak boleh lebih dari satu. Nomor dua, bagian part ini harus selalu memiliki composite-nya. Jadi dia nggak boleh berdiri sendiri. Tanpa ada, ya mungkin kita bilang apa ya, induknya, atau parent-nya, atau bagian lebih besarnya. Jadi nggak bisa part ini berdiri sendiri tanpa ada composition. Begitu. Di sini kita berpikir secara object oriented ya, jadi bukan kita, memang kalau dalam pekerjaan project-nya kita, kebanyakan kita punya desain seperti ini memang memuat objek entity yang pada akhirnya akan disimpan di database. Kalau di database kita bisa bilang ini kan semacam relasi one to many gitu. Berarti ada tabel composition, ada tabel part. Boleh aja dong kita insert tabel part, terus nanti foreign key-nya ke composition kita belum miliki, kita set null dulu. Nanti setelah composition record-nya sudah ada, kita update part-nya. Kalau secara teknis basis data kita bisa kok melakukan kayak gitu. Memang bisa, bukan itu tidak bisa dilakukan, tetapi secara semantik itu tidak seperti itu penggunaannya sebenarnya. Gitu. Oke, nomor 3 ya. The composite is responsible for the creation and deletion. Nah, of its part. Jadi kalau ada struktur seperti ini, objek part-nya ini yang menciptakan itu harus si composition-nya. Dan ketika mau dihapus pun, yang menghapus harus composition-nya juga. Sebenarnya seperti itu. Ya. Oke, mari kita lihat contoh sederhana. By the way, minta tolong mungkin Hardy bisa cek kalau seandainya ada yang mau join gitu ya. Tadi kontrolnya ini di mana ya? Ada. Iya. Oke, enggak masalah. Thank you. Sebentar, saya atur lagi tampilannya. Nah, ini contoh sederhana ya. Ada order, kemudian dia composition-nya ada customer info, ini one dengan one. Jadi, nggak mesti composition itu pasti one to many. Bisa saja one ke one. Jadi, composition ini lebih menjelaskan suatu makna. Bahwa order, objek order ini tersusun atas sebuah objek customer dan bisa lebih dari satu objek line item. Begitu. Kalau ini contoh sederhana dari aggregation, ya, departemen dengan employee. Employee bisa saja berganti departemen ya. Kalau departemen dibubarkan, employee belum tentu langsung dibubarkan. Bisa saja employee-nya
pindahkan ke divisi lain, ke departemen lain, begitu. Tetapi kalau order, kita bayangkan di sini, kalau suatu objek order ini dihapus, maka objek partnya, customer info dan line item turut harus dihapus, begitu, terhapus. Yang menghapus bahkan tanggung jawabnya adalah si order, gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kodenya nih. Ini contoh kode dalam bahasa Java ya. Nah, ini class order, kita biasa bentuknya seperti ini. Ini potongan kode aja, jadi barangkali import dan lain-lainnya saya nggak lengkapin. Oke, kita punya class order, dan sebagai composition, kedua objek ini berarti dua objek ini menjadi atribut di dalam class order. Ya, contoh seperti ini. Untuk customer info hanya satu buah objek, untuk items bisa banyak, kita asumsikan dia pakai list gitu. Lalu di kelas customer info, oke, ada bentukan seperti ini, dan line item misal seperti ini. Ya. Nah, kalau contoh di project kita, saya ambil aja contoh yang kita mengerjakan tentang kru kapal, kita punya bentukan seperti ini kan. Yang tidak sedikit, ada juga rancangan di modul lain yang komposisinya itu bisa banyak gitu. Ya. Contoh kru, oke, ada proficiency certificate, medical check-up dokumen, sea labor contract, kompetensi sertifikat. Kita nggak membahas bahwa kenapa ini sampai banyak sekali atau enggak, atau kita membahas kenapa desainnya harus begini, yaitu bisa jadi suatu penjelasan tersendiri. Tapi kita lihat, kita contohnya adalah seperti ini, gitu. Ya, oke. Intinya mau menerangkan bahwa bisa terjadi banyak, terlepas dari tepat tidaknya suatu desain, alasan yang memotivasi suatu desain kenapa menjadi banyak seperti ini atau tidak, itu kita tidak bahas di sini. Ya. Nah, berikutnya kita lihat apa biasanya misuse yang kita lakukan. Dan misuse ini tergolong saya juga melakukan ini kadang, ya. Atau kadang biasa kita memprogram kan, kita memastikan dulu ya suatu konsep perancangan itu bisa jalan, baru nanti kemudian kita refactoring, kita sempurnakan lagi coding-codingan kita. Jadi suatu pemrograman yang sifatnya iteratif, ya. Jadi ketika saya coding di iterasi-iterasi awal, kadang pun saya nggak langsung kodenya itu sudah langsung baik ya. Nah, oke, jadi misuse yang biasa kita gunakan adalah objek part itu kita akses secara bebas dari luar objek composition. Itu sebenarnya tergolong misuse. Kenapa? Nanti kita jelasin di slide berikutnya. Kemudian bagian part yang kedua nih ya, bagian part kita assign kepada composition dari luar juga. Padahal kalau kita lihat tadi di beberapa slide di awal dikatakan bahwa yang bertugas menciptakan dan mendestroy bagian part adalah composition. Terus yang ketiga, composition kita ibaratkan hanya menjadi semacam tempat penampung aja, semacam suatu placeholder, suatu data. Ya. Nah, cerita tentang poin ketiga ini sebenarnya tidak terjadi pada mungkin sebatas sedikit orang, tetapi cukup banyak. Karena kebanyakan memang programmer atau desainer itu kadang ada kecenderungan untuk terpengaruh berpikir secara berorientasi data. Gitu. Saya pernah bercerita bahwa ini semua mungkin ya dipengaruhi oleh kita ketika belajar, mungkin di bangku kuliah, kita biasanya memprogram secara prosedural, kemudian kita belajar struktur data, kemudian kita belajar basis data. Ketika kita belajar basis data dibarengi dengan kita belajar pemrograman berorientasi objek. Nah, intinya kita terbiasa berkutat dengan data, berpikir secara data. Oke, ada data apa yang mau diolah, dan itu memang wajar-wajar saja. Sebenarnya, kalau berpikir secara object-oriented, merancang sesuatu secara object-oriented, itu butuh suatu latihan dan hands-on experience sendiri. Ya. Sehingga kadang kalau kita tidak menggali lebih dalam pemahaman object-oriented atau berlatih merancang secara object-oriented dengan lebih baik, biasanya rancangan-rancangan object-oriented kita
menjadi apa ya, suatu cerminan pemahaman kita terhadap seperti apa skema basis data yang kita akan buat, begitu. Padahal kalau secara object oriented sebenarnya kita ketika memodelkan, kita nggak berpikir secara relasi datanya seperti apa. Bukan berarti nggak ada data, tetapi kita harus berpikir data sebagaimana halnya sebuah objek, begitu. Oke, ini sih memang bisa jadi satu diskusi tersendiri ya. Saya skip dulu ke yang bagian 4 sekarang. Akhirnya domain model kita itu menjadi satu bentuk yang disebut sebagai anemic domain model. Yaitu suatu model yang nggak ngapa-ngapain. Dia murni hanya menampung aja. Dia seperti hanya struktur data, seperti kalau dalam bahasa C gitu kita pakai struct. Ya, kita hanya membentuk suatu struct, dan struct itu tidak punya suatu logic lebih gitu. Itu tergolong anti pattern yang namanya anemic domain model gitu ya. Oke, kalau begitu recommended-nya gimana? Nah, atau gini, saya coba tunjukkan dulu cara common misuse-nya itu gimana ya. Di sini saya bukan bermaksud berarti selepas dari sharing knowledge ini kita lakukan semua secara benar, ya kita selesaikan juga lah, mungkin itu bertahap. Seperti yang saya bilang tadi, saya pun melakukan coding, saya masih sama, kadang melakukan misuse seperti ini. Tapi di iterasi-iterasi sekian, ketika sudah ada waktu, saya memperbaiki kodenya. Nah, ini contoh ya. Ini kelas yang tadi nih, misalnya kelas order, ada 2 atribut ini, yang sebagai part penyusun dari composite order. Nah, biasanya kita punya metode seperti ini kan. Misalnya kita lihat yang items ini ya, termasuk yang customer info. Saya lupa tulis di sini. Saya tulis dulu deh. Mungkin untuk menghemat baris, saya pakai style curly brace-nya di baris yang sama dengan deklarasi. Nah, gini. Ya. Nah, kalau kita lihat metode seperti ini, inilah contoh yang sebenarnya masih tergolong misuse. Tapi jujur saja, memang di kode kita pun juga banyak ya, termasuk saya juga. Oke, kalau kita lihat ini set customer info, ini berarti kita berharap pengguna dari class order yang akan memberikan objek customer info kepada kita. Untuk kemudian kita tinggal terima dan kita assign ke sini. Demikian juga ketika kita memberikan, ada dari luar class order, meminta informasi tentang customer, kita memberikan get-nya, kita langsung return objeknya. Pernahkah terpikirkan kalau kayak seperti bahasa Java ya, ini kan suatu objek reference yang dikembalikan. Apa jadinya jika kelas kode lain yang memanggil metode ini itu melakukan perubahan, melakukan mutation pada objek customer info tanpa sepengetahuan dari class order. Berarti apa yang di-return di sini, customer info ini, dia bersifat mutable terhadap internal dari si class order ini. Gitu. Nah, ini tergolong yang tadi dibilang object part diakses secara bebas. Padahal sebenarnya composite yang responsibel terhadap bagian partnya. Apa jadinya jika bagian part ini diam-diam mungkin dihapuskan semua datanya dan lain-lain tanpa diketahui oleh si bagian composite-nya. Oke, terus kita lihat yang bagian items-nya ini. Ya, kita mungkin punya metode seperti ini, setter dan getter. Set, get. Dan mungkin kita punya sedikit fungsi untuk membantu add line item, di mana kita bisa nambahin satu persatu, lalu kita masukin ke dalam link list-nya ini. Gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan yang mungkin umum kita jumpai, ya. Bahkan pada beberapa tutorial di internet yang membahas tentang UML composite class composition, itu juga kadang contoh-contohnya seperti ini. Ya, oke lah, kita bisa maklumi itu mungkin memang
suatu contoh sederhana ya. Lalu recommended-nya gimana? Kalau kita lihat dari presentasi yang dibawakan oleh Alan Kay ya di tahun 97, ini semacam suatu, saya lupa ada videonya lah di YouTube ya, banyak ini, semacam suatu conference gitu di ACM ya. Alan Kay menyatakan bahwa suatu objek itu sebenarnya harusnya bagian detailsnya itu terlindungi dan diprotected. Dia dianggap seperti hanya suatu sel di dalam bidang biologi, biological cell, gitu. Maka sebenarnya kita punya composition itu harusnya juga demikian. Kita tidak boleh menyentuh langsung bagian internalnya. Ini bukan, memang kita sudah terbiasa bikin atribut mungkin sifatnya private. Tetapi ketika kita melakukan getter dan kita nge-return atribut itu, dan atribut itu adalah tipenya objek, sebenarnya berarti kita memberikan bagian internal itu kepada pihak luar. Kalau kita punya atribut, misalnya barangkali tipenya integer biasa, int, oke, ketika kita return dari sebuah metode gitu, public, yang akan diberikan adalah kopiannya, gitu ya. Karena itu tipe data primitif. Tetapi kalau berupa objek, itu sebenarnya yang dikembalikan, kalau kode yang tadi kita lihat, yang ini, seperti ini, get, itu yang di-return adalah objek ini. Berarti kita sudah tidak lagi melindungi secara internalnya tadi. Maaf, mana tadi? Nah ini. Lalu gimana dong caranya? Ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai. Pertama, kalau memang kita mau mengeluarkan objek ini, yang mana seharusnya tidak, tapi kita tidak mau itu dimodifikasi di luar tanpa sepengetahuan kita bisa saja mengembalikan cloningan objeknya. Gitu. Akan tetapi yang lebih baik lagi adalah sebenarnya bagian dari luar dari sel ini bahkan tidak mengenal seperti apa bentuk struktur dari komponen-komponen di dalamnya. Begitu. Hal yang sama bisa berlaku pada pemrogramannya kita. Gitu. Ya. Jadi kalau pada bentukan seperti ini, kita bisa cermati customer info dan order line items itu sebenarnya adalah bagian internal dari, kalau kita lihat gambar sel tadi, ya ini, dari si order. Bagian luar seharusnya tidak perlu memahami dan mengetahui order line item itu apa, customer info itu apa, dia nggak perlu tahu. Lalu gimana caranya dia berkomunikasi, menyampaikan customer info? Caranya adalah si sel ini akan menyediakan suatu cara apa yang dia butuhkan, dan si sel tadi yang akan memutuskan dia akan simpan informasi itu seperti apa bentuknya. Gitu. Memang betul kita programmer yang merancang struktur tadi ini, kita lah juga yang mengerti strukturnya. Dan kadang kita juga sebagai programmer yang menuliskan client code yang menggunakan kelas ini. Sehingga kadang kita dengan mudah kita bisa langsung mengakses apa yang sudah kita bentuk. Tapi kalau kita mau pandang secara encapsulation benar-benar, harusnya itu terlindungi. Saya kurang tahu, barangkali ada ide, apakah kalau gitu mending kelas customer info dan line item itu dibikin private, dibikin protected. Ya itu bisa jadi satu pertimbangan juga. Tapi anggaplah ini tetap public gitu ya. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah kita tidak menerima set customer info dan get customer info seperti ini. Lalu kita harus memikirkan ulang persoalan apa yang perlu disediakan oleh class order. Misalnya, jadi ini membuat kita harus berpikir secara object oriented, order itu perlu apa sehingga dia menyimpannya dalam customer info. Misalnya dia membutuhkan siapa nama customer yang memesan orderan ini.
Karena bisa saja nanti nama customer-nya mungkin berubah di update, tapi pada saat transaksi terjadi, pada suatu instance waktu, siapa nama customer-nya, di mana alamatnya saat itu, karena alamatnya bisa saja nanti besok-besok berubah. Ya. Maka kita mungkin bisa memperkenalkan suatu interface lain di kelas ini. Misalnya barangkali kita bilang void, kita bisa bilang set customer info dengan data yang sebenarnya apa yang dibutuhkan. Misalnya kita hanya butuh informasi nama, misalnya full name, terus barangkali address. Misal seperti itu. Bagaimana kalau banyak datanya? Ya kalau banyak kita bisa bungkus ke dalam sebuah kelas. Kalau bungkus ke dalam sebuah kelas, bukankah jadinya customer info juga? Iya. Mungkin iya, tetapi dia bukanlah customer info yang merupakan internal dari ini. Mungkin kita membungkusnya ke dalam sesuatu yang memang jatuhnya mirip seperti customer info. Tetapi kalau kita memakai customer info untuk keperluan itu, sebenarnya kita melakukan misuse terhadap struktur semantik dari composition. Jadi, misalnya kita buat seperti ini, maka data ini kita tampung ke dalam customer info. Customer info, kita barangkali new, barangkali ada konstruktornya yang kita bisa berikan. Sisanya melalui address, melalui setter. Gitu. Jadi ada suatu interface, interface ini bukan berarti keyword interface seperti kelas ya, tapi interface dalam artian apa yang menjadi public yang bisa berinteraksi dengan kelas order ini. Jadi kita bisa ngeset customer info itu dalam bentuk sesungguhnya apa data yang dibutuhkan. Seperti halnya sebuah sel, dia membutuhkan suatu nutrisi. Apakah nutrisi itu kemudian nanti di-assign ke bagian mana, subbagian mana, itu terpecah-pecah, disarikan, dan lain-lain, disintesis, itu urusannya si sel tersebut. Gitu. Kita tidak memberikan kepada dia bentuk yang komponennya dia. Enggak. Justru komponen itu lahir, tumbuh bersama dengan si sel itu. Gitu. Kalau kita pengen komponen-komponennya ini sehat, istilahnya, ya dia membutuhkan nutrisi untuk apa yang bisa menyehatkan bagian-bagian di dalamnya. Nah, sama. Kita tidak memberikan dia langsung customer info, karena customer info adalah internalnya. Gitu. Ketika mengget customer info, bagaimana dong? Kita harus berpikir lagi. Informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna class order terkait dengan informasi customer-nya. Apakah dia memang membutuhkan semuanya banyak keluar sebagai suatu objek, lagi-lagi mungkin kita akan bikin juga sesuatu yang mirip sebagai customer info misalnya. Atau barangkali kita butuhnya beda, misalnya kita bilang, mungkin yang kita tanya adalah get customer full name. Misalnya begitu. Kita bisa return, sorry, saya menghemat baris sedikit. Maka kita bisa return, misalnya customer info, get full name. Ini pun kita harus hati-hati, apakah ini kita mereturn sebuah objek. Kalau kita return sebuah objek dan objek itu dimodify dari luar, apakah ini menjadi berubah? Contoh ya, ternyata customer info itu, full name-nya itu disimpan ke dalam sebuah objek, dan ketika kita get full name, itu dia mereturn sebuah objek. Ya, lagi-lagi barangkali perancangan dari customer info, jika dia composition, harus diperlakukan seperti sel lagi. Dia harus melindungi lagi bagian dalamnya. Intinya kita tidak ingin ketika guest customer full name ini dipanggil, mungkin dia mereturn sebuah objek, entah kita nggak tahu apa gitu ya. Kemudian dari objek itu kita melakukan alteration terhadap objeknya. Misalnya kita melakukan begini, terus kita mengeset sesuatu. Itu lagi-lagi berarti kita sudah memanipulasi, mengubah bagian internal dari si class order tanpa sepengetahuannya
order sebagai composition-nya. Begitu. Oke, kita anggap aja ini return-nya adalah sebuah string, gitu ya. Apakah kita akan melakukan clone sehingga kalau diubah itu nggak akan berubah, ataukah bagaimana? Ini juga harus tergantung dari fitur bahasa pemrograman yang dipakai. Untuk address, barangkali dibutuhkan dalam bentuk apakah juga seperti ini atau dan lain-lain. Jadi sebenarnya sudah bisa kita simpulkan, jika kita punya atribut seperti ini, belum tentu kita juga pasti akan menyediakan setter dan getter yang persis dengan tipe itu. Berikut kita coba lihat contoh yang items. Seandainya kita nggak melakukan seperti ini, lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita memperlakukan seperti sel tadi, maka kita bisa bikin metode seperti gini. Ya. Add line item. Dan di sini mungkin yang diterima adalah objek itemnya apa, kuantitinya berapa, dan harganya berapa. Mungkin big decimal atau mungkin money, gitu ya. Kita anggap saja dulu double, seperti itu. Price. Oke, mungkin kalau metodenya terlampau panjang, kita mau bungkus dalam kelas, silakan juga. Sama prinsipnya. Apa kelasnya itu hendaknya bukanlah si order line item, karena itu bagian internalnya. Dan di sini kita bisa menambahkan only gitu order line item, kita new, atau kita punya builder barangkali, ya. Sama beberapa waktu lalu kita belajar tentang builder, saya kita bilang atau kita bisa bilang ini barangkali ada namanya order line builder, atau kadang buildernya bisa merupakan internal di dalam kelas itu juga bisa ya. Builder with item and quantity misalnya. Atau kita pakai with aja lah ya. Setelah itu kita suruh will misalnya. Dan kita tambahkan. Oke, jadi intinya adalah bahwa ini memiliki cara untuk melindungi internal order line itemnya. Untuk mengget-nya juga sama. Bisa saja bentuknya beda. Gitu. Jadi kita perlu memikirkan seperti apa skenario penggunaan dari kelas order. Gitu. Bahkan tadi kan ada dikatakan bahwa seringkali kelas ini hanya menjadi tempat penampung. Karena logiknya nantinya akan dilakukan mungkin oleh kita punya kelas service. Oleh objek di layer service. Sebenarnya, kalaupun kita sudah buat ini sedemikian rupa, ya, metode seperti ini, tapi pada akhirnya objek bagaimana cara kelas order itu berinteraksi dan lain-lain, kita hanya lakukan coding di layer service. Jadi kita bilang di layer service kita ada punya sebuah metode yang akan nanti mengambil objek order, kemudian diapakan, disimpan database dan lain-lain. Kita perlu kadang melihat jangan-jangan layer service kita memprogram seperti halnya kalau di bukunya Pattern of Enterprise Application ada yang namanya tuh
transaction script. Ini mirip-mirip kayak storage procedure. Jadi sebenarnya objek kita itu di sini agak dummy. Dia dummy, dia tidak mengerti apa-apa, dia hanya penyimpan data. Logik yang bekerja adalah logik di service. Sebenarnya object oriented, kalau yang dimaksudkan dengan Alan Kay, itu tidak seperti itu. Itu berarti lagi-lagi sel-sel ini tuh kayak dummy, mereka bodoh, mereka tidak tahu. Sebenarnya yang terjadi seharusnya di layer service pun, tapi ini mungkin untuk pembicaraan berikutnya ya, layer service tidak menentukan prosedur-prosedur yang terjadi step by step. Tetapi dia membiarkan objek-objek itu saling berinteraksi. Misalnya ada sebuah objek order, oke, dia berikan order itu kepada objek lain. Objek lain tahu dia harus merespon, bereaksi seperti apa ketika diberikan objek order. Gitu. Kemudian itu menyebabkan munculnya objek lain lagi tereksekusi. Gitu. Yang biasa kita lakukan sebenarnya adalah sebentar ya. Jadi layer service kita ibaratnya berisi langkah-langkah prosedural apa yang harus dilakukan untuk menyimpan suatu data dari bisnis proses. Itu sebenarnya tergolong, sepengetahuan saya, suatu desain pattern yang namanya transaction script. Dan ini cocok untuk pemrograman-programan yang dia tidak sepenuhnya mengusung object oriented. Sepemahaman saya ya. Gitu. Nah, untuk bisa mengetahui yang lainnya, itu mungkin di sesi lain kita bisa bahas. Tapi intinya untuk sesi ini saya hanya membahas bagaimana bekerja secara semantik terhadap suatu struktur composite seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta hanya memberikan ini, intinya kita harus melihat implikasi dari penggunaan composition, sebenarnya seperti itu. Oke, itu saja. Kita ada waktu kurang lebih 15 menit. Mungkin ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau berdiskusi? Referensi yang kita bisa pakai ini ya. Mungkin yang paling utama sih sebenarnya 1 dan 2 nih. Tadi ini ada kita singgung sedikit ya, tentang transaction script, apa seperti itu. Iya, boleh. Berarti kalau misalnya Pak, contohnya dengan pakai Pak yang bilang kan, misalnya yang order tadi, saya kan nggak bisa akses langsung si itemnya kan misalnya. Iya. Nah, kalau misalnya saya mau pakai dependency inversion, Iya. misalnya contohnya kasusnya yang incoming goods evidence tuh Pak. Oke. Nah, semua dokumen yang bisa dibikin incoming goods evidence-nya itu, si incoming goods evidence itu harus nge-implement namanya tuh inbound logistic Dokumen. interface-nya gitu Pak. Iya. Nah, terus si itemnya gitu Pak, misalnya stock transfer item, stock adjustment item, terus purchase order item, dan lain-lain, semuanya tuh pasti implement Interface tadi. interface juga, inbound logistic item. Iya. Nah, maksud saya, bukannya berarti aneh juga ya? Kan kalau saya mau akses child-nya, pasti kan saya lewat akses child-nya secara langsung. Maksudnya kalau misalnya saya mau bikin interface itu, berarti sebetulnya si kelas line itemnya itu bukan implement interface-nya, tapi saya bikin kelas DTO baru, saya namanya line item DTO, nah kelas tersebut yang implement interface-nya. Apakah kayak begitu? Iya, menurut saya juga begitu. Jadi line item tidak wajib mengimplement interface tadi. Interface tadi, inbound logistik dokumen. Inbound logistic item sama inbound logistic item itu disyaratkan oleh composite. Composite bilang, kalau kalian pengen menambahkan sesuatu ke saya, kalian harus berikan saya objek yang implement interface ini. Padahal di dalamnya dia bisa jadi memang line itemnya implement juga interface itu, atau mungkin tidak sama sekali. Tetapi
Berarti boleh kita bilang sebenarnya interface itu kan adalah bukan internalnya si kelas tadi kan? Sorry, nama interface-nya apa tadi, Billy? Interface inbound logistik. Inbound. Ini tuh untuk si ordernya berarti inbound Ya, logistik ini. Nah, satu lagi interface yang satu laginya inbound logistik item. Nah, ini untuk oke. si item atau detailnya. Iya. Yang kita lakukan kan kemudian kita ada punya kelas incoming goods evidence, dan di dalamnya itu ada item kan, dan itemnya itu implement tadi Nah, maksud saya bukan si incoming goods evidence-nya, Pak. Tapi dokumennya. dokumen yang enggak, bukan. Jadi yang mau dibikin incoming goods evidence itu harus nge-implement inbound I logistik see. itu. Nah, maksud Contohnya saya, misalnya purchase order item. boleh, boleh, Pak. Oke, saudara item saya boleh. Ini yang perlu implements Inbound inbound logistik tadi. logistic item. Gitu ya. Ya. Nah, Supaya dia bisa diberikan sebagai ya, input kepada itu si atas. tadi. Gitu Ya. ya. Nah, tapi masalah tadi kan kalau Pak Alvin bilang, kita kan nggak boleh return purchase order line itemnya harusnya. Harusnya yang harus kita return adalah Misalnya kita punya namanya purchase order line item DTO, misal ini, ya atau ya. nggak adapter. Nah, maksud saya berarti yang harusnya nge-implement inbound logistic item itu bukan si purchase order line item kan, Pak? Berarti harusnya Yang nge-implement implement. inbound logistic tapi si DTO-nya. Nanti berarti di Ya, purchase order kita harus punya sebuah metode atau nggak kita bikin metode baru di mana kita ngebentuk si DTO itu kan. Nah, tapi problemnya berarti berarti gimana kalau misalnya suatu ketika ada suatu data yang nggak ada di purchase order line item tapi dibutuhin gitu. Kan kalau sekarang kan saya implementasinya misalnya anggap nih, saya butuh warehouse tujuan misalnya. iya. Nah, kan PO pasti bilang kan, oh kita punya warehouse tujuan, tapi kita nggak punya warehouse asal. Saya isi aja manual nol gitu kan atau nol gitu Pak. Nah kalau misalnya ini berarti saya harus bikin itunya di fungsi yang nge-build itunya DTO-nya. Ya, atau ketika ada tambahan seperti itu, memang barangkali kita harus meninjau ulang lagi rancangannya, apakah memang harusnya ada perubahan. Karena memang setiap temuan-temuan baru itu bisa mengubah struktur solusi sebenarnya. Oke, mungkin juga saya tidak sepenuhnya bisa tangkap persis apa solusi yang baiknya, tetapi kalau kita lihat bentukan ini, selama interface ini adalah bagian biasanya untuk yang dependency inversion, berarti kita ini dideklarasikan di luar dari si purchase order maupun purchase order line item kan. Siapa Iya, yang hendak memberikan data kepada incoming goods evidence, hendaknya data itu memenuhi persyaratan bentuk inbound logistik dan inbound logistik item. Jadi ini betul. semacam suatu ya interface-nya, port-nya begitu. Lalu ketika di dalam incoming goods evidence kita membutuhkan logistic item, berarti kita mengget sebenarnya secara langsung kan purchase order-nya mereturn purchase order line item-nya juga. Nah, memang tanggung jawabnya berarti si purchase order-nya juga. Apakah dia harus mereturn objek ini? Kalau dia nge-return objek ini, sebenarnya ya tadi dia ngeluarin isi sel-nya dia kepada pihak luar. Harusnya dia mungkin menuangkan dalam bentuk lain. Objek lain dia create yang berisi mengcopy data dari sini. Objek lain itulah yang sebenarnya cocok disebut sebagai model. Kalau ini entity dan kita di sini kita perlu mereturn gitu ya public inbound logistic item, ini interface, kita bilang get items. Apakah kita akan mereturn purchase order line item
biasanya yang saya juga lakukan adalah kita langsung return gini items-nya. Tapi kan berarti return ini. Mungkin kita harus mereturn sesuatu yang lain. Berarti seolah kita ada punya satu kelas lain, entah apa, kita bisa bilang mungkin X, Y, Z model yang dia implements inbound logistic item, dan bisa saja yang di-return di sini ternyata objeknya adalah X, Y, Z. Tapi pengguna dari get items ini dia taunya interface ini. Itu bisa saja. Jadi kalau X, Y, Z model objeknya ini dimodify, diubah, mereka sebenarnya tidak mengubah items. Untuk mengubah items, mereka harus meminta kepada purchase order. Mungkin nggak sepenuhnya menjawab, Bill, tapi karena tadi sepertinya pertanyaan juga cukup kompleks. Tapi intinya selama dia bisa melindungi ini, itu sudah mulai kena ke bagian tadi, itu sudah mulai tepat di bagaimana encapsulation itu sebenarnya bekerja. Gitu. Atau barangkali yang lain ada pendapat? Paling saya lagi, Pak. Maksud saya itu yang itu, Pak. Yang Pak Ervin tulis yang 76. Nah, pertanyaan saya itu apakah itu perlu implements? Karena kita nggak akan pernah nge-return itu kemana-mana, kan? Maksud saya itu, ini kita nggak perlu implement itu, berarti kita harus betul, nggak perlu bikin model, di mana modelnya itu yang implement ini. Nah, nanti itu kita harus punya builder, kan? Buat ngebangun si Z modelnya gitu, Pak. Iya. Setuju. Ini tidak wajib mengimplement sebenarnya. Karena kalau kita implement selalu secara mental model, ada yang namanya mental model ya. Kita mulai berpikir bahwa memang purchase order line item seharusnya adalah inbound logistic item. Padahal sebenarnya kan ini suatu kesepakatan bagaimana kita berbicara ke luar kan melalui suatu kesepakatan interface. Sedangkan purchase order line item sebagai internal purchase order, bisa saja dia nggak mau mengimplement ini. Dia punya cara yang lain, beda. Bisa saja, betul. Jadi tidak wajib. Kita return-nya memang tetap inbound logistic item. Seperti yang dibutuhkan oleh ini, goods evidence atau service-nya misalnya. Oke, Nah, cukup, Pak. ini ya. Oke, thank you. Mungkin ada yang lain. Nah, ini yang memang sebenarnya object oriented itu sebenarnya bukan suatu, kalau kita bilang object oriented itu bagi generasi sekarang itu barang baru atau barang lama. Enggak, itu barang sudah lama. Tetapi meskipun sudah lama, tidak banyak juga kita yang memaknai dengan baik bagaimana sebenarnya kita harusnya memperlakukan object orientation. Kita tetap bisa menggunakan pemahaman-pemahaman prosedural yang kita miliki, kita menyelesaikan suatu pekerjaan proyek, betul, itu tidak masalah dengan desain yang baik, modular dan lain-lain, betul. Tetapi kalau tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang object oriented, sebenarnya masih ada aspek-aspek yang bisa digali lebih lanjut. Alan Kay ini adalah setahu saya dia background utamanya dahulu bukanlah software engineer, tapi dia seorang saya lupa di bagian apa, barangkali bagian biologi, tapi dia tergolong inilah banyak menuangkan gagasan pemikiran terhadap perkembangan dunia software development, paradigma seperti itu. Ya. Jadi boleh dibilang salah satu living legend juga, gitu. Dan istilah object orientation itu turut dipopulerkan oleh si Alan Kay. Dan kalau bagi Alan Kay, object oriented yang sekarang termasuk apa yang ditawarkan oleh Java itu bukanlah seperti apa yang dia sebenarnya gagasi. Gitu. Dia sebenarnya menggagaskan suatu konsep object oriented yang kemudian
sekarang orang kebanyakan berbilang, wah kalau object oriented bahasa pemrograman yang paling mendukung itu Java gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau cermati secara konsep object oriented, bahkan mereka katakan Java itu pun juga tidak sesuai dengan object oriented yang seharusnya. Begitu. Oke, itu saja barangkali. Silakan kalau yang lain ada yang mungkin mau bertanya. Sepertinya untuk sisi recording sudah bisa kita tutup ya. Nanti kita harapkan mudah-mudahan mungkin 3 minggu yang akan datang kita ada punya topik lain yang kita bisa sharing. Ya. Oke, recordingnya saya